Ya. Jadi permintaan untuk mundur itu beredar luas dan secepat beredarnya COVID itu keinginan untuk memundurkan presiden itu hal biasa aja di dalam percakapan publik. Jadi impact dari kegagalan pemerintah ya mundur kan. Keadaan sekarang memang secara faktual ya pemerintah gagal, apa yang berhasil? Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Nah ini pilkada pemimpin yang dapat memimpin rakyatnya itu. Bicara kondisi yang spesial yang sewaktu-waktu, di mana presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya. Nah, tentu untuk memberhentikan presiden ya ada alasannya, berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ini jelas memainkan persepsi supaya pusat dianggap lemah dan tidak berwibawa. Mereka lagi. Narasi mereka bahkan lebih sadis. Kelak mereka akan teriak, Jokowi gagal, turunkan segera. Mereka membuat perangkap untuk menjebak tikus. Jadi kebodohan pemerintah itu di situ. Kemampuan rakyat tidak diorganisir. Harusnya pemerintah percaya bahwa suara rakyat itu betul-betul kehendak untuk memperbaiki. Jadi kalau suara rakyat kritik, ya memang dari dia kalian gagal gitu, failed state gitu. Ya udah, ngapain marahin rakyat, mandatnya dari rakyat loh. Presiden turun itu adalah hak sepenuhnya dari si pemberi mandat gitu. Jadi pikiran publik begitu, nggak usah dihalangi itu. Apalagi baper itu udah biasa aja kan. Sebut Jokowi banyak janji tapi hanya omdo, Refrizal mengatakan, lengser semakin cepat lebih baik. Anggota Komisi 9 DPR RI Refrizal baru-baru ini tampak menyindir Presiden Jokowi terkait janji-janji yang ia sampaikan di depan publik. Dalam keterangan tertulisnya, Refrizal menyebutkan Jokowi sebagai sosok yang hanya mengumbar banyak janji kepada masyarakat. Akan tetapi menurutnya janji-janji tersebut pada akhirnya hanya menjadi bualan belaka. Salah satu janji politik Jokowi yang disinggung adalah perihal proyek mobil SMK yang hendak dijadikan mobil nasional. Banyak janji cuma omong doang SMK, kata Refrizal seperti dikutip pikiranrakyatdepot.com dari akun Twitter miliknya pada Senin hari ini. Kemudian Refrizal juga menyebutkan janji lain yang disampaikan Jokowi terkait penguatan nilai tukar rupiah menjadi Rp10.000 per $1 US. Lalu menurutnya pernyataan Jokowi soal adanya uang belasan triliun dalam kantong juga merupakan kebohongan belaka. Dengan sejumlah janji yang tak kunjung ditepati tersebut, Refrizal pun lantas meminta Jokowi untuk segera lengser dari jabatannya sebagai presiden, sebab ia menilai Jokowi telah gagal dan layak untuk diturunkan dari jabatannya. Bahkan menurutnya semakin cepat Jokowi lengser maka akan lebih baik. Sementara politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana soroti bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Cipta Panca, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek bohong-bohongan tetapi biayanya membengkak gila-gilaan. Meski begitu, Cipta Panca mengatakan Presiden Jokowi tetap dipuji sukses. Kereta cepat bohong-bohongan itu ya, biayanya bengkak gila-gilaan, tapi Cebong tetap memuji Jokowi sukses, tulisnya. Dia pun menilai Jokowi telah sukses membangun oligarki dan membuat oposisi seakan tak berdaya. Cipta juga mengatakan apa yang sebelumnya dikatakan oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ada benarnya. Sebagai informasi, estimasi biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diketahui mengalami pembengkakan sebesar 1,4 miliar US dollar hingga 1,9 miliar US dollar dari estimasi sebelumnya yakni 6,07 miliar US dollar. Dan dengan jumlah tersebut maka saat ini estimasi pendanaan proyek tersebut mencapai 8 miliar US dollar. Bengkaknya struktur pendanaan proyek ini diungkapkan langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Saldursa Wijaya. Presiden Jokowi diminta mundur dari jabatannya karena dinilai gagal tepati janji hingga buruknya dampak COVID. Presiden Jokowi diminta untuk mundur dari jabatannya karena banyak janji yang tidak dipenuhi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh politisi PKS Refrizal. Dia mengatakan salah satu janji yang tidak dapat dipenuhi Jokowi adalah terkait dengan mobil SMK. Selain itu, Refrizal juga menyebutkan bahwa dana 11 triliun yang sebelumnya pernah dikatakan Jokowi tidak pernah ada realisasinya. Refrizal juga menilai di
pemerintahan Jokowi, rakyat Indonesia merasakan dampak buruk akibat COVID-19. SMK dan di kantongnya ada lebih dari 11 triliun dan lain-lain tidak ada realisasinya, kata Rizal. Anggota Komisi 9 DPR RI itu pun tak segan-segan menyebut Jokowi sebagai presiden yang gagal. Karenanya dia meminta agar mantan Presiden S2 itu segera mundur dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Kata saya mundur saja mana, kata Rizal sambil menuliskan tagar presiden gagal mundurlah. Tagar presiden gagal mundurlah trending di media sosial Twitter. Netizen pun ramai-ramai menaikkan tagar tersebut. Presiden omongannya nggak bisa dipegang Islam itu, kata netizen yang bernama Septiana Al-Fatih 1. Atau akun yang bernama Zulham Kokensu, kok malah minta 3 periode, apa mau rancur ini sekalian mungkin maksudnya. Atau akun yang bernama Ed Indra Pradana yang mengatakan dia gagal bikin kawan-kawan lu korupsi ya. Ingat oposisi nggak bisa nyalonin presiden mamam. Atau DS Karlangit yang mengatakan tagar ini harus terus dinaikkan agar sadar dan melakukan 3 periode. Selain memojoki Presiden Jokowi, ada juga netizen yang menyerang oposisi. Oposisi gagal, sadarlah bolak-balik berusaha jatuhin gagal melulu. Kalian tuh dicuekin rakyat, kalian loyo. Timpal @bala_raja. Sementara pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi yang ketagihan pujian sebagai sebuah gejala kejiwaan. Rocky Gerung kemudian menyoroti pernyataan juru bicara Satgas Covid Ibu Adhisa Smito yang mengatakan kasus Covid di Indonesia masih tergolong tinggi. Dan menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap telah melakukan pembohongan publik karena menyebut pandemi COVID-19 di Indonesia telah ditangani, padahal di sisi lain kasus Covid masih tergolong tinggi. Rocky Gerung pun menyebut pujian partai politik koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi merupakan pujian yang bersifat subjektif semata. Sebab Polri masih menganggap kasus COVID masih tinggi karena mengetahui fakta di lapangan. Akan tetapi Presiden Jokowi masih terus berupaya memoles citra bahwa pandemi COVID di Indonesia masih bisa tertangani.